3 cara melepaskan dan mengikhlaskan orang yang kalian sayang. Gue gak tahu siapa yang butuh denger video ini, dan gue gak tahu siapa yang bisa relate terhadap video ini, tapi ini adalah poin yang pertama, yaitu kita harus pahamin, yang kita harus sadarin dulu. Ada banyak banget hal di dunia ini yang gak bisa kita kontrol. Gue tahu lo udah tahu, tapi terkadang kita terlalu terlena, kita lupa. Kita berusaha untuk mengontrol semuanya. Hal-hal yang gak bisa kita kontrol itu tuh datang entah itu dari pikiran orang lain, tindakan orang lain, situasi, opini orang tentang kita, dan masih banyak lagi. Dan setelah kita paham itu, pahamin lagi kalau banyak hal di dunia ini yang gak bisa melulu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi kita. Yang dimana itu balik lagi, gak semua hal bisa kita kontrol. Jadi apa yang bisa kita kontrol? Ya reaksi kita, ya respon kita. Kitalah yang bisa kita kontrol. Cara kita menghadapi masalah, cara kita menghadapi suatu hal, cara kita menyikapi suatu permasalahan, cara kita melihat suatu permasalahan, itulah yang bisa kita kontrol. Kalau kata salah satu quotes yang pernah gue dengar dari biksu, bunyinya kayak gini: kalau ada seseorang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, itu adalah karena dia menempel pada suatu hal. Nah, itu bisa jadi artiannya menempel kepada orang lain, menempel kepada situasi, menempel kepada harta, menempel kepada ide-ide akan kita tuh harus seperti gimana, hidup kita tuh harusnya kayak gimana ketika banyak hal yang lagi-lagi gak bisa kita kontrol. Attachment, keterikatan. Nah, setelah lo sudah melakukan poin pertama, lo sudah mulai memahami, lo belajar memahami, lanjut ke poin kedua, yaitu untuk belajar caranya untuk melepaskan. Gimana cara untuk bisa melepaskan adalah lo harus punya keberanian. Keberanian gimana maksudnya? Keberanian untuk menghadapi hal yang dihadapkan ke lo, perasaan lo, situasi lo, tanpa menyalahkan siapapun dan apapun. Berani menghadapi perasaan yang lo rasakan sendiri tanpa adanya keluhan. Kayak, kenapa sih ini terjadi sama gue? Kenapa gue harus merasakan ini? Kenapa gue gak bisa nyalahin perasaan ini? Kenapa dia jahat banget sama gue? Karena semakin lo menyisi kepala lo dengan keluhan-keluhan itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang jujur gak akan ngebawa lo kemana-mana juga, maka impactnya adalah lo semakin sulit untuk keluar dari keadaan lo yang sekarang. Jangan sampai lo nih denial. Lo gak mau ngerasain rasa sakit, makanya lo bertanya hal itu dan kayak, kenapa sih ini terjadi sama gue harusnya gak kayak gini, dan lain-lain. Lo denial, lo menyangkal perasaan itu. Terus lo maunya jalan yang instan untuk bisa menghadapi, untuk bisa get rid of that feeling, untuk bisa membuang perasaan itu. Intinya lo maunya jalan pintas untuk ngatasin perasaan dan situasi yang lo hadapin. Dan jujur itu adalah pengecut. Jadi stop being a coward and be brave. Berhentilah jadi pengecut dan jadilah berani. Berani untuk hadepin perasaan itu sepahit apapun. Rasain, hadepin. Akuin kalau, oke, gue sakit hati, dan apa yang bisa gue lakuin dari ini? Apa yang bisa gue pelajarin dari ini? Quotes yang bunyinya, instead of asking why is this happening to me, ask yourself, what is this teaching me? Dan poin yang terakhir adalah, of course, dengan self-care. Emang, iya gue ngerti kalau lagi sakit hati, patah hati, lagi ada masalah, kita juga udah malas ngapa-ngapain. Tapi ya itu tadi, lo harus punya keberanian untuk menghadapi semuanya. Dengan lo neglecting yourself, dengan lo mengacuhkan diri lo untuk mengikuti rasa galau lo yang jujur kasihan ke diri lo nya tidak terawat, tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi malas makan, malas skincarean, malas ngapa-ngapain, itu akan makin bikin lo sulit untuk move on, untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan. Jadi beraniin buat tetap, oke, lo tahu nih lo punya perasaan gak enak kayak gini, tapi gimana caranya lo tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan lo sehari-hari. Kayak workout, tetap produktif, lakuin kerjaan, rawat diri lo. Kayak misalkan skincarean, kayak gue gak pernah lupa pakai Scarlett body serum dan body lotion yang varian Jolie di keseharian gue untuk memenuhi kebutuhan kulit gue. Apalagi kalau situasi yang lagi lo hadapin ini ceritanya putus sama pasangan lo, iya gak ada salahnya kan untuk having that breakup glow. Siapa yang gak mau bikin kulit jadi lebih lembut, lebih wangi, lebih glowing? Yuk, jangan lupa skincarean. Walaupun kalian lagi ada masalah, walaupun lagi patah hati, jangan lupa skincarean. Jadi paham ya, above all, gue sincerely menyebutkan 3 poin barusan dengan penuh harapan lo bisa get through your heartbreak. Because I know it sucks, but you'll be okay. And I know that doing has never been easy as speaking, but I hope it helps. So good luck dan semangat.